Perayaan Tahun Baru Imlek ini pada awalnya merupakan usaha untuk mengusir raksasa Nian jauh dari desa. Raksasa Nian digambarkan sebagai sosok yang suka menghancurkan hasil tani dan memangsa ternak yang memakan manusia. Uniknya, penulisan nama Nian dalam bahasa Mandarin juga bisa diartikan sebagai tahun baru. Nian digambarkan sebagai raksasa dengan kepala singa dan badan kerbau. Nian tinggal di hutan dan akan datang ke desa setiap malam pergantian tahun. Warga yang takut akan kedatangan Nian ini akhirnya selalu menutup pintu setiap kali waktu kedatangan Nian tiba. Ketakutan ini terus berlanjut hingga seorang kakek tua mengatakan bahwa Nian memiliki kelemahan, yaitu takut pada warna merah dan suara-suara keras. Warga awalnya ragu, akhirnya tetap mencoba melakukan apa yang disarankan kakek itu. Mereka menggantungkan lampion dan kertas merah di pintu dan jendela rumah mereka. Selain itu, warga desa juga membakar bambu dan menakuti Nian dengan suara yang muncul dari bambu yang terbakar. Sejak saat itu, Nian tidak pernah datang lagi ke desa dan mengganggu warga. Untuk mengingat hari itu, warga desa menamakan hari tersebut sebagai Lepas dari Nian, yang kemudian juga diperingati sebagai perayaan Tahun Baru Imlek. Asal-usul perayaan musim semi ini menurut sejarah Xinjia merupakan sebuah perayaan yang dilakukan oleh para petani di Tiongkok yang biasanya jatuh pada tanggal 1 di bulan pertama di awal tahun baru. Hari Raya Imlek merupakan istilah umum kalau di bahasa Tiongkok disebut dengan Chunyi, yang berarti Hari Raya Musim Semi. Dahulu, negeri Tiongkok dikenal sebagai negara agraris. Setelah musim dingin berlalu, masyarakat mulai bercocok tanam dan panen. Tibanya masa panen bersamaan waktunya dengan musim semi. Cuacanya cerah, bunga-bunga bermekaran dan berkembang. Lalu, musim panen dirayakan oleh masyarakat. Kegembiraan ini tergambar jelas dari sikap masyarakat yang saling mengucapkan Gongxi Fatcai kepada keluarga, kerabat, teman, dan handai taulan. Gongxi Fatcai artinya ucapan selamat dan semoga banyak rezeki. Secara tradisional, Imlek merupakan waktu untuk penghormatan kepada keluarga, dewa surgawi, serta leluhur. Hari ini merupakan wujud bersyukur menyambut tahun baru Imlek sebagai penanda penggantian kalender Cina yang biasanya akan jatuh di antara akhir Januari dan pertengahan Februari. Makna di balik pernak-pernik perayaan musim semi atau perayaan Imlek. 1. Tulisan Fu. Warga Tionghoa biasanya memasang tulisan Fu yang artinya adalah bahagia. Tidak jarang yang tulisan Fu ini dipasang terbalik yang terbaca sebagai Tao yang memiliki arti tiba. Ini tandanya bahwa warga Tionghoa mengharapkan datangnya kebahagiaan pada tahun baru ini. Yang kedua, sepasang puisi atau tuilian. Tuilian berisi harapan yang penuh kebahagiaan yang biasa ditempel di sisi kanan dan kiri pintu. Warga Tionghoa berharap untuk kehidupan yang lebih baik di tahun yang baru. Selain itu, tuilian juga disebut sebagai tanda rasa sukacita warga Tionghoa dalam merayakan Imlek. 3. Gambar ikan dan dewa rezeki. Ikan diyakini sebagai lambang keberuntungan oleh warga Tionghoa. Dalam bahasa Mandarin, ikan adalah yu, yang memiliki bunyi yang sama dengan yu yang artinya lebih. 4. Petasan atau pintau. Pada awalnya petasan digunakan untuk mengusir hewan buas yang memakan manusia dalam keyakinan warga Tionghoa, Nian Shou. Warga Tionghoa yakin dengan bunyi riuh petasan dapat mengusir makhluk halus. Dan 5. Lampion atau lentera merah. Lampion ini memiliki arti sebagai penerangan hidup bagi warga Tionghoa. Selain itu, bermakna kesatuan, kebersamaan, keberuntungan, semangat, kebahagiaan, dan juga bisnis yang lancar. 6. Jeruk. Makna dari adanya jeruk adalah perayaan Imlek itu upaya keberuntungan selalu ada untuk warga Tionghoa. 7. Angpao. Angpao yang dalam bahasa Mandarinnya adalah Hongpao adalah bingkisan dalam amplop merah yang biasanya berisikan sejumlah uang sebagai hadiah menyambut tahun baru Imlek atau perayaan lainnya.
Manfaat dan tujuan dari perayaan Imlek ini adalah kita dapat merayakan tahun baru bersama keluarga, berkumpul dan makan bersama. Mempererat tali persaudaraan karena kita akan berkunjung ke rumah kerabat kita, dan ungkapan rasa syukur serta ungkapan bahagia. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya Sally dari kelas 11 akuntansi 2. Selamat pagi, Namo Buddhaya.